Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, sang penakluk preman tapal kuda, peneliti luar negeri yang mengikuti perkembangan Nahdlatul Ulama, Martin van Brenissen menyebutkan bahwa di masa silam Kiai Asad Syamsul Arifin menjadi salah satu ulama paling berpengaruh di Jawa. Bahkan, pada masa penjajahan, pesantren Sukorejo yang didirikannya tidak hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan agama, tapi juga markas perjuangan. Pesantren Sukorejo berkembang pesat dan pada tahun 1980-an menjadi salah satu pesantren terbesar di Pulau Jawa. Pesantren itu tidak hanya menawarkan pendidikan tingkat menengah, melainkan juga pendidikan tinggi Islam. Kiai Asad juga dikenal memiliki ilmu silat, kekebalan dan kanuragan. Ilmu itu disempurnakan dengan beberapa wirid dan amalan yang dilakukan selama hidupnya. Inspirator Kiai Asad terkait ilmu silat, kekebalan dan kanuragan tidak lain ialah ayahandanya sendiri, yakni Kiai Syamsul Arifin. Kiai Syamsul pernah menjelaskan kepada anaknya betapa pentingnya ilmu silat bagi seorang kiai. "Lah, kamu ini mau jadi kiai kok tidak bisa pencak? Mengetahui pencak itu sunnah, tidak ada sahabat Nabi yang loyo, mereka itu gagah," ujar Kiai Syamsul. Selanjutnya, Kiai Asad berguru kepada Kiai Abdul Majid yang dikenal dengan ilmu kanuragannya. Mempelajari ilmu kanuragan menjadi medium perjuangan dan dakwah. Melalui ilmu itu, Kiai Asad berjuang mengusir penjajah. Selain itu, beliau juga menggunakan ilmu ini untuk berdakwah di kalangan hitam, seperti preman, Bromo Corah, dan kaum pinggiran lain. Dakwah Kiai Asad tidak terbatas di musola, masjid, dan pengajian umum, melainkan juga turun langsung menemui kalangan hitam di masyarakat. Sebelum melakukan dakwah pada kaum pinggiran, Kiai Asad mengirim meminta orang kepercayaannya untuk mendata para preman paling ditakuti di masyarakat. Setelah data didapat, Kiai Asad meminta dipertemukan dengan mereka. Uniknya, pertemuan mereka segera mewujud jadi akrab. Para preman seperti menemukan keakraban, ketenangan dan kenyamanan pada diri Kiai Asad. Dengan demikian, mudah bagi Kiai Asad untuk mengatur tema obrolan, yang tak jarang diselingi humor sehingga menambah suasana keakraban. Para preman itu pulang dengan membawa cerita mengesankan pertemuannya dengan Kiai Asad. Mereka mengabarkan itu kepada para preman yang lain. Bahkan, para preman yang paling ditakuti itu juga mengingat bacaan-bacaan yang disampaikan Kiai Asad. Berkat pertemuan itu, para preman sontak tertarik dan ingin bertemu Kiai Asad. Bagi mereka, Kiai Asad bak pohon rindang yang sejuk dan meneduhkan. Setelah berhasil menaklukkan para preman, Kiai Asad mengorganisir kekuatan mereka untuk medium perjuangan melawan penjajah. Selain itu, mereka juga selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan di pesantren Sukorejo, seperti mengumpulkan kebutuhan logistik dan menjaga keamanan dalam kegiatan Munas dan Muktamar tahun 1983 sampai tahun 1984, pembangunan pesantren dan kegiatan lain. Pada sebuah kesempatan, Kiai Asad menjelaskan alasannya melibatkan kaum hitam dalam berbagai kegiatan di pondok pesantren. "Saya meminta bantuan pelopor dalam membangun pesantren Sukorejo. Mengapa? Mungkin yang masih senang main judi lantaran ikut mencari bambu akan berhenti main. Yang masih senang mencuri berhenti jadi maling berkat membantu pesantren." Paguyuban santri Kiai Asad yang terdiri dari mantan preman, penjudi, perampok, pembunuh, dan orang-orang yang memiliki catatan hitam di masyarakat ini dikenal dengan nama pelopor. Kiai Asad mengayomi mereka, bahkan hingga memberi jaminan sampai ke akhirat kelak. "Siapa saja bajingan yang bahkan melakukan dosa paling berat pun tetapi ikut perintah dan arahan saya, kelak di akhirat bergabung. Kalau tidak ada di surga saya akan mencarinya," tegas Kiai Asad. Demikian kisah Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.